Pernahkah kalian tanpa sadar bersiul saat sendirian di tengah malam? Mungkin saat sedang membuang sampah keluar rumah, atau saat sedang iseng merokok di teras sambil menatap jalanan sepi. Mitos orang tua zaman dulu bilang, siulan di malam hari itu bukan sekadar nada yang keluar dari mulut. Itu adalah sebuah frekuensi panggilan. Sebuah undangan terbuka untuk mereka yang tidak kasat mata agar datang menemani. Coba tinggalkan jejak di kolom komentar, siapa di antara kalian yang pernah bersiul malam-malam, lalu tiba-tiba merasa ada hembusan angin dingin di belakang leher, atau yang lebih parah, mendengar ada nada balasan dari kegelapan. Kalau belum pernah, bersyukurlah. Karena Bima sayangnya harus mengalami sendiri teror dari sebuah siulan iseng yang mengubah hidup keluarganya selamanya. Bima adalah representasi pria modern. Dia pekerja keras, logis, sangat rasional, dan sama sekali tidak punya ruang di kepalanya untuk hal-hal mistis atau tahayul. Baginya hantu itu cuma ada di layar bioskop, bukan di dunia nyata. Setelah bertahun-tahun merantau, berpindah dari satu kontrakan sempit ke kontrakan sempit, lainnya di kerasnya ibu kota, Bima akhirnya berhasil mengumpulkan uang untuk membeli rumah pertamanya. Sebuah pencapaian besar yang sangat ia banggakan demi istri tercintanya, Rina, dan anak laki-laki mereka yang baru berusia 4 tahun, Raka. Rumah itu didapatkan dengan harga jauh di bawah pasaran. Lokasinya di sebuah kampung pinggiran kota yang suasananya masih kental dengan hawa pedesaan. Bangunannya model lama, tapi masih sangat kokoh. Lingkungannya tenang. Hanya saja, posisi rumah ini berada di ujung gang buntu. Dan tepat di halaman belakang, Anden saya Siptursen oleh embor senas tinggi dada orang dewasa, membentang sebuah kebun bambu yang sangat luas dan rimbun. Rumpun bambu tua itu batangnya hitam-hitam dan tebal, melengkung saling menyilang menutupi langit. Gelap, pekat. Kalau siang hari, tempat itu terasa sejuk dan teduh. Tapi kalau malam, auranya benar-benar berubah drastis. Ada semacam tekanan tak kasat mata dari arah kebun bambu itu. Seperti ada ratusan mata yang mengawasi dari balik bayang-bayang. Rina sejak awal sudah merasa kurang sreg dengan area belakang itu, tapi Bima menenangkannya, mengatakan bahwa itu hanya perasaan gugup pindah ke tempat baru. Sore itu, di hari pertama mereka beres-beres, Bima sedang membersihkan halaman belakang dari rumput liar. Di bawah tumpukan daun kering dekat tembok batas, cangkulnya membentur sesuatu. Bima memungutnya. Sebuah lonceng angin. Benda itu terbuat dari potongan-potongan bambu kusam, diikat dengan tali ijuk yang sudah berserabut dan menghitam karena usia. Ada ukiran aksara Jawa kuno yang pudar di salah satu batang bambunya. Logika Bima sederhana. Barang ini antik, estetik, dan suaranya pasti menenangkan kalau tertiup angin sore. Tanpa pikir panjang, apalagi merasa curiga, Bima membersihkannya sedikit dan menggantung lonceng bambu itu di atap teras belakang. Tepat menghadap ke arah kebun bambu yang gelap. Klitik, klotok. Suaranya pelan, sedikit serak dan berat karena bambunya tebal, tapi entah kenapa membuat Bima tersenyum puas. Dia tidak tahu bahwa benda itu dulunya tidak tertinggal begitu saja, melainkan sengaja dikubur oleh pemilik rumah sebelumnya. Menjelang maghrib, suasana kampung mendadak sangat sepi. Suara azan sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Pak RT setempat, pria paruh baya bernama Pak Yanto, datang berkunjung. Sekadar basa-basi menyambut warga baru. Awalnya obrolan berjalan hangat dan penuh tawa di ruang tamu. Namun, saat Bima mengajak Pak Yanto melihat-lihat rumah sampai ke area dapur yang memiliki pintu kaca besar mengarah ke teras belakang, langkah kaki pria tua itu tiba-tiba berhenti kaku. Mata Pak Yanto tertuju tajam pada lonceng bambu yang baru saja digantung Bima.
Wajahnya yang tadinya ramah dan penuh senyum, seketika berubah tegang. Pucat pasi. "Mas Bima!" Suara Pak Yanto merendah. Nyaris seperti berbisik, auranya seketika berubah sangat serius. Dia menoleh ke kanan-kiri memastikan jendela rapat. "Lonceng, itu... Mas, nemu di mana?" "Oh, itu? Ketemu di pojokan tanah situ waktu saya bersih-bersih." "Pak," jawab Bima santai sambil mengusap tengkuknya. "Antik kan, Pak? Sayang kalau dibakar." Pak Yanto menelan ludah. Jakunnya naik turun. Dia menatap Bima dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada tatapan kasihan, namun lebih banyak rasa takut yang tertahan. "Mas Bima dan Mbak Rina kan baru pindah ke sini. Saya cuma mau kasih pesan. Anggap saja pepatah orang tua buat kebaikan bersama," kata Pak Yanto. Suaranya kini bergetar pelan, tangannya sedikit gemetar saat menunjuk ke arah luar. "Di kampung ini, khususnya rumah di ujung gang seperti ini, kalau sudah lewat jam 10 malam, mending pintu dan jendela belakang dikunci rapat. Tutup gordennya. Jangan ada yang melihat keluar." Bima mengerutkan kening. Logikanya langsung bekerja. "Kenapa, Pak? Daerah sini rawan maling ya?" "Bukan maling." "Oh, Mas." Pak Yanto menatap lurus ke arah kebun bambu yang mulai membaur dengan kegelapan malam. Udara tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. "Dan satu lagi, tolong, kalau malam hari, jangan pernah bikin suara aneh-aneh di halaman belakang. Apalagi bersiul, yang tinggal di kebun bambu sana. Mereka gampang merasa dipanggil kalau dengar siulan malam. Apalagi sekarang lonceng pemanggil itu sudah Mas gantung lagi." Pak Yanto tidak mau menjelaskan lebih lanjut dan langsung pamit terburu-buru, meninggalkan Bima yang hanya tersenyum sinis, menganggapnya sebagai mitos kampung kuno yang tidak masuk akal. Malam pun turun dengan cepat. Jam dinding menunjukkan pukul 11.30 malam. Bima masih terjaga sendirian, duduk di meja makan, sambil membalas email pekerjaan di laptopnya. Rina dan Raka sudah tidur lelap di lantai atas. Suasana malam itu benar-benar sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada lolongan anjing dari kejauhan, hanya ada keheningan pekat yang seolah menekan telinga. Tiba-tiba, klitik, klotok, klotok. Lonceng bambu di teras belakang berbunyi. Iramanya lambat dan beraturan. Bima menghentikan ketikan jarinya. Dia melihat keluar dari kaca jendela dapur. Malam itu benar-benar tidak ada angin sama sekali. Daun-daun pohon pisang di seberang tembok diam membeku seperti patung. Tapi lonceng itu terus berbunyi, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang memainkannya dengan sengaja. Bima berdiri. Rasa penasarannya mengalahkan rasa kantuknya. Sebagai pria rasional, dia ingin membuktikan bahwa itu hanya tikus atau kelelawar. Dia berjalan perlahan mendekati pintu kaca. Matanya menyipit, menembus kegelapan kebun bambu di luar sana. Tidak ada apa-apa, kosong. Hanya tiang jemuran dan tembok bati. Bima menghela napas panjang, menertawakan dirinya sendiri yang nyaris termakan omongan konyol Pak RT. Namun, saat dia baru saja berbalik untuk kembali ke mejanya, prakek! Suara dahan kering patah terdengar sangat jelas dan keras dari balik tembok belakang. Bukan langkah hewan kecil, itu suara langkah kaki yang berat. Dan tepat pada detik itu juga, lampu bohlam di teras belakang berkedip pelan lalu mati. Total. Dalam sekejap sisa cahaya sebelum kegelapan menelan semuanya, Bima bersumpah, dari sudut matanya dia melihat sesuatu. Sesuatu yang sangat tinggi, kurus, terbungkus kain kusam. Berdiri kaku tepat di balik tembok pembatas, menatap lurus ke arah jendela dapurnya. Pernahkah kalian merasa diawasi di rumah sendiri? Perasaan aneh di mana bulu kuduk tiba-tiba meremang tanpa alasan, seolah ada sepasang mata yang menatap tepat dari sudut ruangan yang kosong. Pagi harinya, Bima terbangun dengan kepala pusing.
Terang matahari membuatnya kembali menjadi pria yang sangat logis. Bayangan tinggi putih di balik tembok semalam. Ah, itu pasti cuma batang pohon pisang tetangga yang tersorot lampu jalan, pikirnya. Lampu teras yang mati mendadak? Paling korslet biasa karena instalasi kabel rumah tua. Bima mengganti bohlam tersebut sebelum berangkat kerja. Menepis semua kegelisahan semalam jauh-jauh. Semuanya terasa normal. Tapi, normal adalah kata yang perlahan menghilang dari rumah itu. Siang itu Rina sedang sibuk membereskan kardus-kardus pakaian di ruang tengah. Raka, yang biasanya lari-larian dan cerewet, tiba-tiba sangat pendiam. Oh, terlalu pendiam untuk anak usia 4 tahun. Rina menyeka keringat di dahinya, mencari-cari keberadaan anak semata wayangnya. "Raka, adek di mana?" panggil Rina. "Henning." Rina melangkah ke arah dapur. Langkahnya terhenti di ambang pintu. Raka berdiri mematung di sana. Wajah kecilnya nyaris menempel pada kaca pintu dapur yang mengarah langsung ke teras belakang. Ke arah lonceng bambu. Ke arah rimbunnya kebun bambu pekat itu. Anak itu tidak bergerak sama sekali. Tangannya menempel di kaca. Dan dari bibir kecilnya, terdengar suara bisikan pelan. Sangat pelan, nyaris seperti gumaman orang yang sedang berdiskusi. "Ya, nanti Raka ke situ. Raka mau main." Jantung Rina seakan berhenti berdetak sesaat. Suasana dapur siang tuh entah kenapa terasa sedingin es. "Raka?" Rina mendekat, menyentuh pundak anaknya dengan ragu. "Adek ngomong sama siapa, nak?" Raka menoleh dengan tatapan kosong yang membuat naluri keibuan Rina berteriak panik. Anak itu mengangkat tangan mungilnya, menunjuk lurus ke arah tembok bata di bawah bayang-bayang gelap pohon bambu. "Sama kakak itu, mah. Kakaknya pucat. Kasian. Dia mau ajak Raka main petak umpet." Rina menelan ludah. Keringat dingin merembes di pelipisnya. Dia menatap ke arah luar. Tidak ada siapa-siapa. Kosong. Hanya daun-daun bambu tua yang bergoyang pelan tertiup angin siang. Dengan cepat, Rina menggendong Raka, menjauhkannya dari pintu kaca itu, lalu menarik gorden tebal menutup rapat pemandangan ke belakang. Jari-jarinya gemetar saat memutar kunci pintu. Malam harinya sepulang kerja, Bima mendapati istrinya duduk gelisah di sofa. Rina menceritakan kejadian siang tadi dengan suara bergetar. Dia juga mulai menyadari perubahan udara di rumah itu yang membuat perutnya mual. Coba bayangkan, kalian sedang duduk santai di ruang keluarga yang tertutup rapat, menonton TV. Tiba-tiba, tercium aroma bunga melati. Sangat menyengat, seolah ada seseorang yang meremas bunga itu tepat di bawah hidung kalian. Tapi sedetik kemudian, wangi itu berubah drastis menjadi bau tanah basah. Bau apak bercampur anyir yang mengingatkan pada gundukan tanah makam yang baru digali. "Mas, aku nggak nyaman. Di belakang itu beneran kosong kan? Baunya dari tadi sore aneh banget, Mas." Bisik Rina sambil memeluk bantal erat-erat, matanya liar melirik ke arah lorong dapur. Bima mengusap wajahnya dengan kasar. Dia lelah. Tekanan pekerjaan di kantor yang sedang menumpuk, ditambah beban pikiran soal cicilan rumah yang baru saja dimulai, membuatnya mudah emosi. Dia tidak punya kapasitas mental untuk meladeni cerita mistis. "Rina, tolong deh." Nada suara Bima meninggi, menyiratkan kelelahan yang amat sangat. Sebuah monolog batin berteriak di kepalanya. "Aku capek kerja seharian buat rumah ini. Bisa nggak sih kita nikmati aja tanpa ada drama ketakutan?" "Raka itu cuman imajinasi anak kecil," lanjut Bima dengan nada rasionalnya yang dingin. "Wajar dia cari teman fiktif karena belum ada teman main di sini. Terus soal bau, di belakang itu kan kebun bambu. Tanahnya lembab. Kalau bau tanah ya wajar. Terus wangi bunga, mungkin tetangga ada yang tanam melati. Atau ada kucing liar bawa bangkai cicak. Udah, jangan mikir yang aneh-aneh."
Kamu aja yang kecapekan, habis pindahan. Bima berlalu begitu saja ke kamar mandi, meninggalkan Rina yang hanya bisa terdiam menahan tangis. Perasaan tak berdaya menyelimuti Rina. Bima tidak mengerti. Suaminya itu tidak merasakan hawa dingin yang selalu mengintai setiap kali Rina melintas di dekat dapur. Pukul 9 malam. Raka sudah tertidur pulas di kamarnya yang terletak di lantai 2. Rina naik perlahan untuk mengecek anaknya. Kamar Raka cukup luas, dengan satu jendela besar yang sayangnya posisinya tepat menghadap lurus ke area pucuk-pucuk kebun bambu di belakang rumah. Saat Rina sedang membenarkan selimut Raka, matanya tanpa sengaja menangkap sesuatu di kaca jendela. Langkah Rina terhenti. Dia mendekat perlahan. Napasnya tertahan di tenggorokan. Di kaca jendela itu ada noda embun tipis. Dan di atas noda embun tersebut tercetak jelas beberapa jiplakan telapak tangan. Bentuknya kecil-kecil, memanjang dan kurus dengan ujung jari yang tidak wajar panjangnya. Seperti tangan anak kecil yang kurang gizi atau sesuatu yang lain. Awalnya, logika Rina berusaha menenangkan kepanikannya. Ia berpikir Raka mungkin yang iseng menempelkan tangannya di sana sebelum tidur. Sambil menghela napas panjang mencoba menetralkan detak jantungnya yang memburu, Rina mengambil selembar tisu dari nakas. Dia mengusap kaca itu dari dalam untuk membersihkan noda tangan tersebut. 1 usapan, 2 usapan. Tisu di tangan Rina bersih tanpa noda debu. Noda di kaca itu tidak hilang sama sekali. Darah di sekujur tubuh Rina seakan surut seketika. Tubuhnya kaku membeku, bulu romanya berdiri semua. Matanya terbelalak menatap jiplakan tangan itu dari jarak yang sangat dekat. Tanda tangan itu tidak bisa dihapus dari dalam, karena jiplakan tangan berlumpur pucat itu menempel di bagian luar kaca jendela. Lantai 2, ketinggian lebih dari 6 meter dari tanah. Tanpa balkon. Tanpa pijakan apapun di luarnya. Siapa atau apa yang baru saja memanjat tembok rata, melayang di udara, dan mengintip anaknya tidur dari luar jendela lantai 2. Klitik, klotok, klotok. Memecah keheningan malam yang mencekam. Dari teras lantai bawah, lonceng bambu kuno itu kembali berbunyi. Kali ini, suaranya terdengar lebih keras, melengking berirama lambat, seolah menyambut ketakutan yang kini benar-benar telah menyelinap masuk dan mengunci mereka di dalam rumah. Pernahkah kalian merasa sangat lelah, hingga pikiran rasional kalian menyerah pada amarah yang bodoh? Bima merasakannya malam itu. Malam di mana semua logikanya runtuh, ditekan oleh beban hidup, dan suasana rumah yang mendadak tidak pernah sepi lagi. Jam di dinding ruang tengah menunjukkan pukul 00.15. Angka merah digitalnya berkedip-kedip, menandakan tengah malam sudah lewat, saat di mana batas antara dunia manusia dan mereka yang tak kasat mata menjadi sangat tipis. Rina sudah tertidur di kamar atas, meringkuk memeluk Raka dengan pintu terkunci rapat setelah penemuan mengerikan di jendela tadi. Rina sudah menangis memohon pada Bima untuk pindah, atau setidaknya memanggil orang pintar, tapi Bima yang keras kepala justru meledak marah. Baginya ketakutan istrinya itu konyol dan tidak berdasar. Tanda di kaca? Pasti itu bekas dari anak pemilik rumah lama yang belum sempat dibersihkan. Semuanya bisa dijelaskan dengan logika. Tapi jauh di lubuk hatinya yang paling dalam ada monolog yang terus berputar, menyiksa benaknya. Kenapa harus sekarang? Aku cuma mau istirahat. Aku capek kerja kayak kuda setiap hari buat bayar cicilan rumah ini. Kenapa Rina nggak ngerti? Kenapa dia terus-terusan bikin suasana rumah jadi horor? Nggak ada apa-apa di sini. Nggak ada. Bima butuh pelampiasan. Udara di dalam rumah terasa pengap, seolah oksigen di ruangan itu pelan-pelan tersedot habis.
Dia mengambil sebungkus rokok dari meja dan melangkah menuju dapur. Dia membuka kunci pintu kaca besar itu dan melangkah keluar ke teras belakang. Hawa dingin langsung menyergap pori-pori kulitnya, berbeda dengan udara di dalam rumah. Dinginnya menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan melati busuk yang sempat dikeluhkan Rina. Tapi Bima mengabaikannya. Dia menyalakan korek api, menghembuskan asap tebal ke udara malam. Di hadapannya, kebun bambu raksasa itu berdiri membisu. Hitam pekat menelan cahaya bulan. Tidak ada suara jangkrik malam ini. Hening yang sangat tidak wajar. Di atas kepalanya, lonceng bambu kuno itu tergantung diam. Tidak ada angin sedikit pun. Bima menatap kebun bambu itu dengan tatapan menantang. Dadanya naik turun menahan amarah yang entah ditujukan pada siapa. Kepada tekanan hidupnya, atau kepada omong kosong mistis yang merusak kedamaian rumah barunya. Omong kosong, gerutu Bima pelan. Dalam rasa frustrasi yang memuncak, tanpa sadar, bibir Bima mengerucut. Dia mulai bersiul. Bukan siulan keras, hanya nada pelan dan melankolis dari sebuah lagu lawas yang sering ia dengar di radio saat lembur. Nada yang mengalun memecah keheningan malam. Nada yang seharusnya tidak pernah dibunyikan di tempat seperti itu. Fui! Fu! Fui! Bima menghembuskan asap rokoknya lagi. Suasana kembali hening. Dia tersenyum sinis. Tuh kan nggak ada apa-apa. Pak RT itu cuma orang tua yang kebanyakan nonton sinetron azab. Bima merasa menang. Logikanya terbukti benar. Takhayul adalah kebodohan. Dia berbalik, bersiap untuk masuk kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu. Namun, baru satu langkah kakinya berayun. Langkah Bima terhenti. Tubuhnya kaku. Jantungnya serasa berhenti berdetak selama 1 detik penuh. Rokok di tangannya nyaris terjatuh. Dari kedalaman kebun bambu yang gelap gulita itu, ada suara yang membalas. Fui! Fu! Fui! Nada yang sama persis. Tempo yang sama persis. Melodi yang baru saja Bima siulkan beberapa detik yang lalu, kini dipantulkan kembali kepadanya. Bulu kuduk Bima serentak berdiri. Udara di sekitarnya mendadak terasa membeku. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes dari pelipisnya. Eko, pantulan suara, logikanya mati-matian mencari pembenaran. Tapi kebun bambu itu terlalu rimbun untuk memantulkan suara sejelas dan sejernih itu. Suara balasan itu tidak terdengar seperti gema. Suara itu terdengar hidup. Sangat tipis, meliuk-liuk di udara, terbawa angin yang tiba-tiba berhembus pelan. Napas Bima memburu. Matanya melebar menatap kegelapan di balik tembok bata. Rasa takut mulai merayapi tengkuknya, sebuah perasaan primitif yang memperingatkan adanya bahaya maut. Tapi ego pria itu belum sepenuhnya hancur. Dengan tangan gemetar yang ia paksakan mengepal, Bima mencoba bersiul lagi. Kali ini dengan nada yang berbeda, lebih cepat dan pendek. Fui, fui, fuh. Bima menahan napas, menajamkan pendengarannya hingga telinganya berdenging. 10 detik berlalu. Hening. Bima menghela napas panjang, setengah lega. Lihat. Oh, cuma halusinasiku aja karena kurang tidur. Batinnya mencoba menenangkan diri. Dia membuang puntung rokoknya ke tanah dan menginjaknya. Tepat saat ujung sepatunya menggilas bara rokok itu, fui, fui, fuh. Kali ini, siulan balasan itu terdengar sangat keras. Sangat jelas. Dan yang membuat darah Bima seakan membeku di nadinya. Suara itu tidak lagi berasal dari kedalaman kebun bambu. Suara siulan itu terdengar hanya berjarak beberapa jengkal dari telinga kanannya. Tepat dari sisi luar tembok bata yang membatasi terasnya. Dengan kegelapan, sesuatu yang tadinya berada jauh di dalam sana, kini sudah berdiri tepat di seberang tembok, mendengarkan, menirukan, dan menunggu. Klitik, klotok,
Lonceng bambu di atas kepala Bima berbunyi satu kali dengan sangat keras, seolah ada tangan yang menamparnya kuat-kuat. Bau anyir darah segar bercampur melati busuk langsung menyergap hidung Bima dengan brutal. Bima perlahan menoleh ke arah tembok bata di sampingnya. Dalam keremangan malam, di antara celah daun pisang dan batang bambu, sepasang mata pucat kemerahan sedang menatapnya tanpa berkedip. Menunggu Bima untuk bersiul lagi. Pernahkah kalian melihat sesuatu yang begitu mengerikan hingga otak kalian menolak untuk memprosesnya? Saat di mana realitas patah, dan semua keyakinan logis yang kalian bangun seumur hidup hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Mata itu, mata pucat tanpa pupil yang bersinar redup di balik bayang-bayang daun pisang, hanya putih keruh dengan urat kemerahan yang menatap tajam menembus jiwa Bima. 1 detik berlalu terasa seperti berjam-jam. Waktu seolah membeku. Angin malam mendadak berhenti berhembus. Aneh keheningan yang menekan telinga kembali turun, memeluk Bima dalam teror yang absolut. Lalu, bibir pucat kehitaman yang robek hingga ke pipi itu menyeringai, membentuk huruf O, dan meniupkan udara busuk langsung ke wajah Bima. Fuih, fuih, fuh. Bima terpental mundur. Kakinya tersandung pot tanaman hias milik Rina. Ia jatuh terduduk, merangkak mundur dengan panik yang liar. Jantungnya memompa darah begitu keras hingga telinganya berdenging. Ia bangkit menabrak pintu kaca dapur, membantingnya tertutup, dan menggeser kuncinya dengan tangan yang gemetar hebat. Saking gemetarnya, ia butuh 3 kali percobaan hanya untuk menggeser slot kunci. Klik, terkunci. Napas Bima memburu. Dadanya naik turun dengan keras. Keringat dingin membasahi seluruh kaosnya, menempel dingin di kulit. Dia menekan punggungnya kuat-kuat ke pintu kaca, melorot jatuh ke lantai dapur, dan menutup matanya erat-erat. Tangannya mencengkeram rambutnya sendiri. Ini nggak nyata, ini cuma halusinasi. Aku pasti kurang tidur. Ia terus merapalkan monolog logisnya berulang-ulang, seperti mantra pelindung. Tapi sia-sia. Bau anyir darah, segar bercampur melati busuk itu, bau tanah kuburan basah itu, sudah terlanjur masuk ke dalam rumah. Menggenang kental di udara ruang makan, membuat Bima nyaris muntah. Dengan sisa-sisa keberanian yang entah datang dari mana, Bima memberanikan diri untuk berdiri. Ia berbalik, membuka sedikit saja celah gorden tebal penutup pintu kaca dapur. Matanya mengintip ke arah luar, ke arah tembok batas, dan kebun bambu. Awalnya, hanya kegelapan malam yang pekat. Kosong. Bima menghela napas, bersiap untuk meyakinkan dirinya lagi bahwa tidak ada apa-apa di sana. Namun, saat awan hitam yang menutupi bulan perlahan bergeser, cahaya pucat menyinari halaman belakang rumahnya. Di sanalah Bima melihatnya. Bukti nyata, bukan lagi sekadar suara atau bayangan sekilas, sesuatu yang akan terus menghantui sisa hidupnya. Di antara batang-batang bambu yang hitam menjulang, berdirilah sebuah sosok, sangat tinggi. Proporsinya tidak masuk akal untuk seorang manusia, mungkin nyaris 3 meter. Tubuhnya yang kurus kering dibalut kain putih kusam yang bernoda tanah kemerahan. Kain itu berkibar-kibar pelan tertiup angin malam, meskipun daun-daun bambu di sekitarnya diam tak bergerak. Sosok itu tidak menapak tanah. Ujung kakinya yang menghitam melayang beberapa sentimeter di atas tumpukan daun kering. Wajahnya tertutup rambut hitam panjang yang kusut masai, kaku seperti ijuk. Tapi Bima tahu, Bima bisa merasakannya, sosok itu sedang menatap lurus ke arahnya. Tepat menembus celah gorden tempat Bima mengintip. Bima membekap mulutnya sendiri dengan kedua tangan, menahan jeritan ngeri yang nyaris pecah. Kepalanya menggeleng kuat. Penyesalan, rasa bersalah,
dan teror murni melebur menjadi satu pukulan telak yang menghancurkan egonya. "Goblok! Bima, lo goblok banget!" Rutuknya dalam hati. Kenapa dia meremehkan peringatan Pak RT? Kenapa dia harus menantang pantangan itu? Kenapa dia menukar keselamatan keluarganya hanya demi keangkuhan rasionalitasnya? Di luar sana, sosok putih itu memiringkan kepalanya dengan gerakan patah-patah yang tidak wajar. Suara tulang leher yang berderak terdengar sampai ke dalam dapur. Krek, krek. Lalu, makhluk itu perlahan mengangkat satu tangannya yang pucat, kurus, dengan jari-jari luar biasa panjang, menunjuk pelan ke arah atas, ke arah lantai 2 rumah, ke arah kamar Raka. Saat itulah hal yang paling mengerikan malam itu terjadi. Sosok itu berhenti bersiul. Sebagai gantinya, dari balik rambut kusutnya keluar sebuah suara. Bukan suara geraman hantu, bukan pula tangisan melengking khas kuntilanak yang sering diceritakan dalam mitos kampung. Itu adalah suara Bima, sama persis. Berat, sedikit serak, intonasi yang khas saat Bima sedang memanggil anaknya sepulang kerja. "Raka, buka jendelanya. Nak, papa di luar, mau ajak main." Suara itu bergema. Tidak keras, tapi entah bagaimana menembus kaca, merambat naik menempel di dinding rumah, dan meluncur langsung menuju lantai 2. "Raka, papa di sini. Buka pintunya. Sayang." Darah Bima mendidih seketika. Teror murni yang tadinya melumpuhkannya kini tergantikan oleh insting seorang ayah yang keluarganya sedang diancam maut. "Rina! Raka!" teriak Bima sekuat tenaga, suaranya pecah menggema di seluruh rumah. Dia melepaskan Gordon, berlari menerjang meja makan hingga kursi-kursi berjatuhan, dan memacu langkahnya menaiki tangga. Langkahnya terasa berat, seolah udara di dalam rumah tiba-tiba berubah menjadi air yang pekat. 3 anak tangga ia lompati sekaligus. Kakinya gemetar hebat, dadanya sesak. Tapi bayangan tangan kurus pucat yang menunjuk ke kamar anaknya memberinya dorongan tenaga yang gila. Sesampainya di lorong lantai 2, Bima disambut oleh suhu yang turun drastis. Sangat dingin. Lorong itu dipenuhi kabut tipis-tipis yang merembes dari bawah pintu kamar Raka. Pintu kamar itu, yang tadinya Bima tahu, pasti sudah dikunci rapat oleh istrinya dari dalam, kini terbuka sedikit. Celahnya menganga hitam. "Rina!" Bima menendang pintu itu dengan keras hingga terbanting ke dinding. Brak! Pemandangan di dalam kamar menghentikan detak jantung Bima. Rina tergeletak pingsan di atas karpet berbulu di tengah ruangan. Wajahnya pucat pasi. Dan Raka, bocah 4 tahun yang polos itu, sudah berdiri di atas meja belajarnya. Tepat di depan bingkai jendela kaca besar yang menatap langsung ke arah pucuk-pucuk kebun bambu. Jendela yang ada jiplakan tangan misteriusnya sore tadi, kini sudah terbuka lebar. Angin malam yang entah datang dari mana, berhembus masuk dengan kencang, meniup Gordon hingga berkibar liar seperti sayap kelelawar raksasa. Dan dari teras lantai bawah, menembus lolongan angin yang masuk ke kamar, terdengar suara lonceng bambu berbunyi sangat beringas, seolah sedang diamuk badai kemarahan. Kelitik klotok klotok klotok. Suara lonceng itu menggila, menyatu dengan suara siulan dari luar yang kini bukan lagi satu. Tapi ada puluhan siulan dari arah kebun bambu yang gelap. Saling bersahutan, menggema, memanggil-manggil. Raka merentangkan kedua tangan kecilnya ke arah luar jendela yang terbuka lebar, mengarah pada kegelapan malam tanpa batas di bawah sana. Tubuhnya perlahan condong ke depan. Selangkah lagi, hanya butuh 1 langkah kecil, bocah itu akan jatuh ke bawah, menghantam tanah keras di halaman belakang. Atau yang lebih buruk, jatuh tepat ke dalam pelukan sosok tinggi pucat yang sudah menunggu dengan kedua tangan terulur, panjang dari bawah sana. "Iya, Papa. Raka tangkap," gumam Raka dengan mata tertutup.
tersenyum kecil, sepenuhnya terhipnotis oleh suara Bima palsu yang terus memanggil dari kegelapan. "Tidak! Raka, jangan!" Teriakan Bima pecah, merobek pita suaranya sendiri. Logika, rasa lelah, dan ego prianya lenyap tak berbekas, digantikan oleh insting hewani seorang ayah yang mempertaruhkan nyawa demi anaknya. Dengan satu lompatan nekat, Bima menerjang maju. Tangannya menggapai pinggang kecil, Raka tepat sepersekian detik sebelum bocah itu melangkah ke udara kosong di luar jendela. Tubuh mereka berdua terpelanting keras ke belakang, menabrak lantai kayu kamar. Raka terkesiap, seolah baru tersadar dari tidur berjalan, dan langsung menangis sejadi-jadinya memeluk leher ayahnya. Bima memeluk anaknya erat, sangat erat hingga dadanya terasa sakit. Air matanya tumpah. Ia menoleh ke arah jendela yang menganga. Di luar sana, angin menderu marah. Sosok tinggi pucat itu masih melayang di balik dahan bambu. Wajahnya tertutup rambut pekat, tapi Bima bisa merasakan kemarahan murni dari entitas itu karena mangsanya berhasil direbut. Suara siulan di luar semakin beringas, bersahut-sahutan seperti ratusan burung malam yang kelaparan. Dan dari bawah, suara lonceng bambu itu berbunyi semakin gila. Kelitik klotok-klotok. Lonceng itu. Benda celaka itu. Bima akhirnya sadar, benda itu bukan sekadar pajangan antik. Benda itu adalah jangkar. Dan siulannya tadi adalah undangan resminya agar mereka masuk ke dalam kehidupannya. Di tengah kepanikan yang luar biasa, Bima menatap istrinya yang masih tak sadarkan diri di atas karpet, lalu menatap anaknya yang gemetar ketakutan di pelukannya. Saat itulah pria yang bertahun-tahun mendewakan rasionalitas itu akhirnya hancur. Ia menundukkan kepalanya yang sombong. Bibirnya yang bergetar hebat mulai merapalkan doa. Ayat-ayat suci yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia ucapkan keluar terbata-bata dari mulutnya. Berantakan, penuh isak tangis, tapi dilandasi oleh keputusasaan dan keimanan yang kembali menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Bima terus merapal doa dengan suara serak sambil mendekap keluarganya. Ajaibnya, udara dingin di dalam kamar perlahan tertahan, seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi entitas itu masuk lebih jauh. Tapi teror ini belum selesai selama jangkar itu masih berbunyi. Bima membaringkan Raka di samping Rina. "Tutup mata, tutup telinga, adek. Jangan dengarkan suara apapun. Ngerti?" bisik Bima tegas. Raka mengangguk sambil terus terisak. Bima berlari keluar kamar. Di lorong yang gelap, ia menyambar sebuah palu besi besar dari dalam kardus perkakas yang belum sempat dirapikan. Ia menuruni tangga dengan langkah gontai, namun dipenuhi amarah yang membara. Rumahnya seolah melawan. Bayangan-bayangan di sudut ruangan tampak memanjang, mencoba mengintimidasi. Bau anyir darah dan melati busuk semakin pekat mencekik lehernya. Sesampainya di dapur, Bima tidak berpikir panjang. Ia menggeser kunci pintu kaca, membukanya sedikit saja, dan mengayunkan tangannya keluar menerobos udara dingin. Ia menarik paksa lonceng bambu itu hingga tali ijuk hitamnya putus. Brak! Bima membanting pintu kaca, menguncinya kembali. Di lantai dapur, benda antik pembawa petaka itu tergeletak. Tanpa ampun sedikit pun, Bima mengangkat palu besinya tinggi-tinggi. Prak! Prak! Potongan bambu berukir itu hancur berkeping-keping. Aksara Jawa kuno, di permukaannya terbelah dan remuk menjadi serpihan. Tepat saat batang bambu terakhir hancur, sebuah jeritan melengking yang luar biasa memekakkan telinga meledak dari arah kebun bambu. Jeritan itu menyayat hati, syarat akan kemarahan dan kekecewaan. Sebelum akhirnya tersapu angin dan menghilang ke udara malam. Seketika itu juga, badai berhenti. Angin reda.
Suara siulan hilang total. Bau busuk yang menggenang di udara lenyap digantikan oleh bau debu rumah biasa. Keheningan malam yang damai kembali turun. Suara jangkrik perlahan mulai terdengar bernyanyi dari kejauhan. Bima jatuh terduduk di lantai dapur yang berantakan, memeluk palunya dan menangis terseduh-seduh. Ia menangisi kebodohannya dan bersyukur luar biasa atas keselamatan keluarganya. Keesokan paginya matahari bersinar sangat cerah. Sinar hangatnya menembus jendela kaca, seakan mengusir tuntas semua sisa-sisa kengerian semalam. Bima memeluk Rina yang baru tersadar penuh, meminta maaf berkali-kali sambil bersimpuh. Ia menceritakan semuanya. Tidak ada lagi ego, tidak ada lagi logika yang arogan. Kejadian malam itu adalah titik balik hidup Bima. Siang harinya, Bima mendatangi rumah Pak Yanto, sang ketua RT. Dengan rasa malu yang luar biasa, Bima meminta maaf karena telah menertawakan peringatan orang tua. Pak Yanto, dengan senyum bijaknya yang teduh, hanya menepuk pundak Bima pelan. Namanya juga anak muda zaman sekarang, Mas Bima. Kadang kita lupa kalau bumi ini bukan cuma milik manusia, ucap Pak Yanto lembut. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita berdampingan dengan mereka. Cukup saling menghormati, pamit kalau menempati tempat baru, dan tidak usah saling mengganggu, apalagi menantang pantangan. Sore itu, dibantu Pak Yanto dan tokoh agama setempat, Bima mengadakan doa bersama kecil-kecilan di rumahnya. Sesuai tradisi lokal, mereka juga menyisihkan sedikit syukuran tumpeng mini sebagai bentuk permisi dan penghormatan kepada tanah tersebut. Langkah sederhana, namun penuh makna penyembuhan. Keluarga kecil itu tidak jadi pindah. Mereka memilih bertahan. Pengalaman mengerikan itu justru mengikat mereka menjadi keluarga yang jauh lebih kuat, lebih saling melindungi. Bima kini belajar untuk menyeimbangkan kerja keras dunianya dengan kedekatan spiritual pada Sang Pencipta. Kini, rumah di ujung gang pinggiran kota itu terasa nyaman dan penuh tawa. Raka kembali ceria. Rina tak lagi dihantui rasa gelisah. Namun, sebagai penutup cerita malam ini, ada best to yang harus kalian tahu. Dan kadang, pada malam-malam tertentu yang sangat sepi, saat Bima sedang terbangun dan membuat kopi di dapur sendirian, angin malam akan berhembus pelan dari arah kebun bambu di belakang rumah. Dan di sela-sela gemerisik, daun bambu kering yang bergesekan, sayup-sayup, sangat tipis, menembus kaca. Sebuah nada meliuk-liuk di udara. Fui, fuh, fui. Suara siulan itu masih ada di sana, menunggu dengan sabar di balik kegelapan rimbunnya bambu. Tapi kini, Bima tidak lagi penasaran. Dia tidak merinding, tidak juga merasa marah, atau ingin membuktikan apa-apa. Bima hanya akan tersenyum kecil mendengarnya, meminum kopinya dengan tenang, memastikan kembali kunci pintu kaca sudah tertutup rapat, dan menarik gorden tebalnya. Dia mematikan lampu dapur, lalu berjalan naik ke lantai atas. Kembali ke pelukan istri dan anaknya yang hangat. Karena Bima kini memegang teguh satu aturan pasti. Kalau kalian mendengar sesuatu memanggil di tengah malam, biarkan saja. Selama kalian tidak merespons, selama kalian tidak membalas sapaan mereka, kegelapan itu tidak akan pernah bisa melangkah masuk, melewati pintu rumah kalian. Pernahkah kalian iseng bersiul di malam yang sunyi? Kalau pernah, berdoalah saja. Semoga malam ini, saat kalian mematikan lampu kamar, tidak ada yang datang ke samping kasur untuk membalas siulan kalian.